Halo squad, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Ini merupakan video pertamaku yang merekap alur film. Mungkin untuk kalian subscriber lamaku, ini bukan lagi video pertama karena sebelumnya aku memang sudah upload beberapa video, namun bukan tentang rekapan alur film gitu. Oke, daripada lama-lama lagi, mari kita mulai. Kali ini aku akan menceritakan film berjudul Landing Up. Film yang bergenre drama sekaligus romantis ini dirilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Daniel Tenenbaum dan diproduseri oleh Stacy Maltin yang merupakan pemeran utama film ini. Walaupun di situs IMDb memiliki rating yang rendah, namun menurutku ceritanya lumayan seru serta ada beberapa nilai kehidupannya gitu. Film ini sendiri mengisahkan seorang wanita yang diusir keluarganya karena ketahuan ada skandal video asusila bersama sang kekasih yang ternyata lebih tua darinya. Pada akhirnya dia jadi gelandangan, lalu bertemu dengan seorang pria yang ternyata merupakan cinta sejatinya. Oke, bagaimana kisah lengkapnya? Ini dia. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang mandi di bathtub. Dia adalah Chrissy, sang pemeran utama di sini. Datanglah anak si pemilik rumah marah-marah ke ibunya karena menampung gelandangan. Si anak lalu takut Chrissy punya penyakit yang menular. Akhirnya diusirnya dia dari rumah tersebut. Chrissy berjalan luntang-lantung tanpa tujuan. Lalu Chrissy bertemulah dengan temannya Sissy. Mereka mengobrol tentang si pemilik rumah tadi sambil tertawa. Sambil berjalan kaki, Sissy memberikan sebagian uangnya kepada Chrissy untuk dikumpulkan, yang nantinya dipakai untuk membeli sebuah tempat tinggal. Karena sekarang Chrissy tidak punya tempat tinggal, akhirnya dia mencari mangsa di sebuah klub untuk sekedar cinta satu malam gitu. Sebagai imbalan dia dapat tidur di tempat yang layak kali ya. Setelah pagi, Chrissy mengendap-endap keluar pergi dari tempat itu karena dia gak mau bergantung gitu dan ngelanjutin hubungannya. Setelah itu dia istirahat di sebuah taman sambil membaca buku. Tiba-tiba ada seorang pria yang tidak sengaja jatuh di atasnya. Iya, dia adalah David. David langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kayaknya ya. Mereka pun berkenalan. Karena tak ingin ketahuan, Chrissy memperkenalkan dirinya dengan nama Callie. Setelah beberapa lama, David mengajak Chrissy minum bersama temannya si Evie. Lalu David dan Callie duduk berdua di pinggir sungai. David menanyakan di mana Callie tinggal. Lagi-lagi dia berbohong. Callie mengaku tinggal di sebuah daerah di Brooklyn. Sambil bercanda-bercanda, Callie pun menebak pekerjaan David yang ternyata seorang yang bekerja di perusahaan branding. It's branding, actually. Suasana yang sungguh romantis, akhirnya mereka pun berciuman. Malam pun tiba, mereka berhenti dekat tangga menuju stasiun kereta. Karena David sudah terlanjur jatuh cinta pada Callie, dia pun minta Callie untuk makan malam di rumahnya dan mereka bertukar nomor handphone. Betapa kaget si David melihat HP si Callie yang terlihat jadul. Dia pun berkata, Please tell me you're not a drug dealer. Mereka pun berpisah. Callie berpura-pura menuruni tangga dan setelah beberapa saat dia naik lagi. Callie pun berhenti sejenak untuk menelpon beberapa kenalannya. Dia menelpon mereka dengan nama-nama yang berbeda-beda pula. Karena tidak ada yang menanggapi, akhirnya Chrissy pergi ke rumah penampungan. Dia bertanya kepada sang pengelola yaitu Frank. Ternyata tidak ada ruang yang kosong. Frank menawarkan tempat tidurnya dengan syarat Chrissy harus melayani dia. Ya ampun, dalam tanda kutip ya, kalian tahu lah. Ya, si Chrissy terpaksa deh menurutinya. Duh, kesian banget si Chrissy nih. Chrissy memimpikan saat pertama ia pergi ke kota New York. Karena tak punya uang yang cukup, ia pun menjadi pengemis dan dibantu oleh Sissy. Saat sudah bangun, Chrissy dan Sissy terlihat makan bersama di tempat penampungan. Sambil mempertanyakan keberadaan Sissy semalam, ternyata dia di tempat pacarnya yaitu James. Chrissy pun menceritakan tentang pertemuannya dengan David di taman.
Dia meminta bantuan Sissy agar terlihat cantik untuk dinernya bersama David. Aduh, biar gak ketahuan bohongnya kali ya. Malam pun tiba. Di sini terlihat David memasak untuk Chrissy. Mereka pun berbincang-bincang. Scene berpindah. Terlihat Sissy yang sedang berkunjung ke rumah James. Oh ya, James merupakan pecandu narkoba. Dia menanyakan barang yang ia butuhkan, yaitu semacam narkoba pada Sissy. Sampai dia marah-marah gak karuan. Karena mungkin James udah gak kuat nahannya kali ya, gak tau lah, gak ngerti. Kembali ke David dan Chrissy, mereka tampak menghabiskan malam bersama. Begitupun dengan malam-malam berikutnya. Mereka semakin lengket satu sama lain. Pada suatu pagi, Chrissy membuat roti lapis untuk dibekal. Namun, Evie mengetahui hal tersebut. Dia pun menanyakan pada David, apa dia pernah membawa bekal dari rumah seseorang yang baru dikenal beberapa hari. Tapi David menjawab bahwa Chrissy bukan hanya sekedar cinta satu malam baginya. Oke lah, sepertinya si David udah dalam banget gitu nih rasanya, rasa cinta sama si Chrissy. Chrissy pergi menemui untuk menanyakan terkait kerja sampingannya sebagai penyebar selebaran. Frank mengiyakan, namun dengan syarat Chrissy harus melayani dia lagi. Kali ini Chrissy menolak. Alhasil saat Chrissy mau bekerja, ternyata sudah ada seseorang yang mengambil pekerjaan tersebut. Chrissy pun terpaksa harus mengemis lagi. Chrissy memeriksa HP-nya, barangkali ada yang menghubunginya, ternyata tidak ada. Chrissy tak dapat ke rumah David karena dia kan sedang lembur. Lalu dia pergi ke rumah penampungan, namun Chrissy melihat Frank sedang asik dengan wanita barunya yang tadi menggantikan kerjaannya itu. Chrissy pun pergi mencari tempat tidur lain. Chrissy melihat tempat tidur pengemis lain, tidurlah dia di sana. Saat pagi tiba, Chrissy tampak memberikan sedikit uang ke pengemis tersebut untuk ucapan terima kasih mungkin. Malamnya dia bertemu lagi dengan David, lalu menginap di rumahnya lagi. Pagi kembali datang. Mereka tampak asyik ngobrol. David membicarakan tentang tanamannya yang ia kasih nama Rose. Lalu Chrissy memberi sebuah miniatur gajah untuk menemani tanaman tersebut. Avi nampak, kalian sungguh pasangan yang aneh. Chrissy lalu pergi ke toilet untuk pipis, diikuti David yang pergi untuk membeli makanan. Karena Avi curiga dengan Chrissy yang setiap hari membawa tas yang itu-itu aja, dan Chrissy kayak gak pernah ngajak David pergi ke rumahnya atau ketemu teman-temannya gitu. Avi pun nampak memeriksa isi tas tersebut. Betapa terkejutnya ia, ternyata ada uang tunai yang cukup banyak, buku telepon dengan nama yang aneh, dan juga beberapa kartu nama. Lalu scene beralih. David nampak bersiap-siap pergi ke luar kota untuk beberapa hari terkait pekerjaannya. Chrissy mengantar kepergian David. Lalu David ingin berkunjung ke tempat tinggal Chrissy setelah pulang karena kan si Avi itu mendesak David. Walaupun Chrissy tampak memberi beberapa alasan supaya si David gak berkunjung ke rumahnya, karena kan dia gak punya rumah gitu, jadi bingung kali. Namun akhirnya dia mengiyakan keinginan David tersebut. Chrissy lalu bertemu dengan Sissy. Dia memberitahunya tentang keinginan David tersebut. Namun Sissy memberi saran agar Chrissy terus terang saja kepada David, atau Chrissy gak usah lagi berhubungan dengan David. Sissy juga menyuruh Chrissy untuk mencari pria yang tidak terikat dengannya gitu. Mungkin maksud Sissy buat cinta satu malam gitu kan, sekalian numpang tidur. Akhirnya malam pun tiba, namun Chrissy nampak gagal menggait pria. Scene lalu berpindah. Si Evie nampak bersiap-siap untuk nonton video. Tapi dia terkejut dengan video yang dilihatnya. Kira-kira kenapa ya? Kembali ke Chrissy dengan trik lamanya, namun kali ini pun gagal. Tapi ada yang membelanya. Lalu Chrissy pergi ke toilet. Si cowok yang tadi belain dia malah ngajak Chrissy berhubungan di toilet. Gagallah dia untuk dapat tempat tidur.
Di sini ada David yang mau istirahat di kamar hotelnya. Lalu Abby mengirimkan pesan kepada David untuk segera membuka emailnya. Dibukalah email tersebut. Ternyata Abby mengirimkan video porno yang tadi dia tonton. Dan pemainnya adalah si Chrissy. David pun terkejut bukan kepala. Parah banget sini. Lalu Abby dan David melakukan video call dan Abby menceritakan semuanya, termasuk dia yang membongkar tas si Chrissy yang ada beberapa uang dolar gitu sama buku telepon dan kartu nama. Itu diceritakan semua ke si David. Karena Abby memang udah curiga gitu. Mereka menyangka Chrissy adalah bintang porno. Karena Chrissy tidak mempunyai tempat tidur, dia beristirahat sejenak di pemberhentian kereta. Tapi ketika ia terbangun, uangnya sudah dicuri. Karena bingung, Chrissy pun menemui Sissy di rumah si James. Dia menangis di pelukannya. Kasihan ya, uang yang udah dikumpulin malah hilang, dicuri. Lalu Sissy pergi entah kemana. Tinggallah berdua James dan Chrissy. James menyuruh Chrissy untuk mengambilkan kotak narkoba yang disuntikan gitu. Lalu James menyuntikkan dirinya. Nah, saat James tengah tertidur gitu, Chrissy berpikir untuk coba membunuh si James ini dengan dia menyuntikkan kembali cairan tersebut agar dia dapat memiliki rumah tersebut, dan Sissy akan berpikir bahwa James mati karena overdosis. Saat pagi, Sissy pun datang melihat James yang sudah meninggal. Chrissy pun pura-pura nggak tahu dan ikut prihatin dengan kejadian tersebut. Chrissy juga mempengaruhi Sissy untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi agar rumah si James dapat mereka miliki. Kemudian hari berikutnya, Chrissy menyebut David untuk membawanya ke rumah Chrissy yang baru. Tapi saat di perjalanan, David nampak mau gak mau gitu. Karena kan dia udah nonton video yang tadi dikasih sama si Abby. Dia pun membicarakan tentang video yang dilihatnya. Chrissy menjelaskan bahwa video itu dilakukan oleh pacarnya sewaktu dia masih muda. Pacarnya yang lebih tua tuh suka minta hal-hal yang aneh gitu. Karena video itu pula hidupnya hancur dan dia diusir orang tuanya. Lalu David pun minta maaf dan mereka akhirnya kembali bersama. Lalu pergi ke rumah Chrissy dan mereka pun hidup bahagia. Setelah beberapa bulan, Chrissy dan David terlihat berjalan-jalan di taman. Mereka bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang pernah tinggal bersama Sissy dan Chrissy di penampungan. Anak itu tampak memeluk Chrissy dan menceritakan tentang kepindahan Sissy dan Chrissy. David nampak heran, namun disitulah film berakhir. Jadi aku juga nggak tahu ini entah si David tahu kebenaran Chrissy yang seorang gelandangan ataupun enggak. Entahlah, bagaimana menurut kalian? Nah, sekian alur film dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Kalau rame, next bikin alur film lagi. Coba komen di bawah kira-kira film apa, ayo. Bye.